Halo semuanya, kenalin, saya Garin. Hari ini saya akan ngejelasin tentang clustering algorithm sebagai assignment linear algebra dari Pacman. Oke, seperti yang kita udah tahu, basic dari clustering itu sebenarnya adalah kita ingin mengelompokkan suatu anggota atau titik berdasarkan kemiripannya satu sama lain. Gitu. Nah, jadi inti dari clustering ini tuh ada dua yang harus kita punya. Pertama, anggota itu sendiri dengan karakter-karakternya atau parameter-parameternya. Kedua adalah centroid. Nah, centroid ini apa sih? Centroid ini adalah titik acuan yang mewakilkan cluster-cluster. Jadi kalau kita lihat nih contoh perumahan, let's say. Nah, di sini kan ada cluster biru, hijau, kuning, merah. Nah, tiap-tiap cluster itu pasti punya satu rumah yang mewakili rumah-rumah lainnya. Jadi kita bisa bilang, oh cluster merah itu rumahnya pasti begini, begini. Misal tingkat 2 atau rumahnya gedenya segini gitu. Simpelnya gitu. Nah, kalau kita langsung jump in ke algoritmnya, sebenarnya itu cukup simpel. Ada 4 tahap sebenarnya. Kita bisa lihat di sini. Pertama, kita pilih jumlah klasternya dulu. Nah, itu kita bisa berdasarkan intuisi atau kita bisa visualisasi dulu untuk kira-kira berapa nih klaster yang ingin kita pilih. Atau sebenarnya ada teknik-teknik lain juga. Kayak paling simpel tuh elbow method. Kedua, kita bisa generate centroid untuk masing-masing cluster. Let's say ada 4 cluster, berarti kita bikin 4 titik centroid. Next, kita assign masing-masing anggota yang udah kita punya ke tiap-tiap cluster. Kemudian setelah itu, kita update lagi centroidnya dengan cara menghitung meannya. Nah, terakhir, kita ulangin lagi step yang tadi, kita assign balik anggota-anggota cluster tadi dengan centroid barunya. Nah, selain itu kita juga akan menghitung apa namanya? Kita akan menghitung clustering objektifnya untuk tahu kapan kita harus berhenti melakukan iterasi clustering itu. Simpelnya gitu. Nah, kita akan langsung masuk ke tiap-tiap algoritmnya. Wait, kita akan ganti dulu share screen-nya ke sini. Oke, pertama adalah kita masuk ke clustering assignment atau kita mengassign tiap-tiap anggota ke cluster. Ini saya ambil dari salah satu tugas yang dikerjain di Pacman gitu. Nah, apa aja sih yang kita butuhin untuk cluster assignment ini? Pertama kita butuh X. X itu apa sih? X itu adalah vektor yang mewakilkan anggotanya. Jadi simpelnya adalah titik-titiknya. Let's say kita punya dua parameter, berarti itu dua dimensi kan. Kita punya X, kita punya Y gitu di dalamnya. Nah, kemudian kita juga punya Z. Z itu adalah centroidnya. Nah, centroidnya ini akan kita pilih secara random di awal. Nah, hasil dari cluster assignment ini adalah C. C itu apa sih? Ya, C itu adalah cluster dari tiap titiknya. Nah, langsung kita masuk ke step pertama ini. Step-stepnya itu adalah pertama, untuk setiap titik di X, kita hitung distance titik ke masing-masing centroid. Oke, jadi let's say ini udah ada contohnya. Kita let's say punya titik 90, 80, 30, 70, 20, 10 gitu. Dengan centroid kayak di bawah. Nah, step pertama kita akan menghitung tiap-tiap titik ini 90, 80, kita hitung jaraknya ke 3 centroid ini. Itu step pertama. Setelah itu kita hitung yang kedua sama ketiga centroid. Terus yang titik ketiga kita hitung ke masing-masing centroid juga. Oke, itu step pertama. Step kedua, setelah kita hitung masing-masing titik itu jaraknya berapa, kita akan ambil jarak terkecil dari list of distance yang udah kita hitung tadi. Jadi misalnya titik satu itu kan jadinya punya 3 jarak gitu kan.
jarak ke sentroid A, B, C. Nah, kita ambil jarak terkecil. Let's say jarak terkecil itu di sentroid ketiga. Artinya, dia akan masuk ke klaster ketiga. Nah, untuk setiap titik dia akan kayak gitu. Makanya di step ketiga ini tulisannya adalah sentroid dengan kita ambil sentroid dengan jarak terkecil ke titik. Nah, itu dia akan menjadi klaster titik tersebut. Nah, untuk code-nya kurang lebih kayak gini. Jadi for i in range n artinya untuk setiap titik di x dia akan punya distances gitu ya, karena kan centroidnya lebih dari satu. Dia punya 3 jarak, let's say ada 3 centroid. Nah, untuk tiap centroid kita akan hitung jaraknya ke titik itu. Nah, makanya nanti di distances ini kalau kita punya centroid 3, isinya juga pasti akan ada 3. Nah, setelah kita dapat 3 distances, kita akan ambil indeks terkecilnya. Kita pakai argmin. Nah, kan ditambah 1. Let's say argminnya ternyata 0, berarti dia masuk ke cluster 1. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita run aja ya. Let's say tadi cluster assignment X, Z. Nah, ini kita bisa lihat nih. Titik pertama akan masuk ke cluster 3, titik kedua masuk ke cluster 2, titik ketiga masuk ke cluster 1. Nah, jadi gitu ya. Nah, setelah kita selesai dengan meng-assign tiap-tiap anggota, kita akan mengupdate centroid-nya. Kenapa kalau kita butuh update centroid? Karena akan jarang sekali kita bisa nyelesain clustering ini hanya dengan satu iterasi aja gitu. Bisa aja centroid pertama yang kita pilih tadi belum mewakilkan seluruh anggotanya gitu. Nah, maka dari itu kita update centroid-nya lagi. Inputnya ada 3 sekarang kalau di codingannya. Pertama itu ada vektor vektor X sama, itu adalah titik-titik yang tadi kita gunain di awal. Z-nya itu centroid sama yang udah kita buat tadi, dan C ini adalah anggota cluster dari tiap-tiap anggota. Gitu. Berarti C itu tuh yang ini nih. Nah, outputnya adalah new Z, jadi centroid baru. Stepnya apa sih kalau di sini? Yang pertama adalah kita butuh indeks dari tiap-tiap cluster di vektor C. Artinya, untuk tiap cluster, kita ambil dulu nih anggotanya, kita pisahin. Jadi let's say ada 3 centroid atau ada 3 cluster, berarti akan ada 3 anggota yang kita ambil. 3 kelompok anggota, sorry. Nah, setelah kita ambil indeksnya, kita akan subset. Nah, ini tadi nih, kita jadi dapat isi anggota dari tiap cluster lah, simpelnya. Nah, yang ketiga stepnya adalah apa? Kita hitung mean-nya dari tiap-tiap anggota cluster. Kenapa kita hitung mean? Karena basically ini kan emang k-means clustering ya. Jadi kita menentukan centroid dengan cara kita merata-ratakan anggota di cluster tersebut. Sebenarnya simpelnya kayak gitu. That's why kita akan menghitung mean-nya. Nah, kita akan dapat 3 nilai mean lah gitu. 3 titik rata-rata dari tiap centroid. Nah, rata-rata tadi itu adalah centroid new-nya. Gitu. Nah, kalau dari codingannya ini juga sama, simple. Untuk tiap centroid untuk tiap centroid yang kita punya, ambil indeksnya dulu, ambil indeksnya dicek gitu, di cluster yang tadi udah kita dapat. Kemudian kita ambil anggotanya, jadi kita subset gitu. Kemudian kita hitung mean-nya, kita hitung rata-ratanya. Kita jangan lupa untuk tambahin aksis 0, biar nanti shape-nya itu sesuai. Setelah kita hitung mean-nya, kita append ke list of new centroid-nya. Gitu. Nah, ini kita udah selesai dengan cluster pertama, masuk ke cluster 2, habis itu ke cluster 3, dan seterusnya. Jadi kita dapat centroid baru. Nah, kalau dipraktekin, kita bisa kayak gini nih. Kita simpan dulu tadi sebagai C.
update centroid x, z, y. Nah, ini nilai centroid barunya nih. Ini adalah new z. Nah, kita bisa bandingin nih z dengan new z-nya. Coba kita print z, terus kita print new z. Kita bandingin. Nah, ini kita udah bisa kelihatan nih. Yang tadinya ini 30-20 jadi 20-10. Terus 30-80 jadi 30-70. Artinya centroidnya bergeser. Nah, ini akan lebih mewakilkan anggota-anggota lainnya. Simpelnya gitu. Setelah kita punya update centroid, kita akan siapin algoritma untuk clustering objektifnya. Nah, clustering objektif ini tujuannya apa sih sebenarnya? Clustering objektif itu simply tujuannya adalah untuk mengetahui sebenarnya jarak interclusternya itu berapa sih? Dan nantinya setelah kita tahu, kita bisa bandingin nih antara iterasi satu dan iterasi kedua, apakah ada perbedaan nih antara cluster objektifnya. Kalau nggak ada, artinya kita bisa stop iterasinya, artinya itu udah maksimal. Untuk persamaan clustering objektif sendiri itu kita bisa lihat di di sini. Nah, ini dia rumusnya. 1/n jumlah distance kuadrat dari intercluster masing-masing. Nah, simpelnya tuh gini. Di sini kan sorry. Ini kan anggota-anggotanya ya. Nah, ya simpelnya adalah kita ngitung jarak ini, ditambah jarak ini, ditambah jarak ini, baru dikuadratin, terus kita hitung jarak ini ke sini, seterusnya gini, dikuadratin juga, nah ini juga sama, dikuadratin, baru semuanya dijumlahin, dibagi n-nya, jadi itu kayak rata-rata gitu. Simpelnya gitu. Nah, untuk ngeformulain, gampangnya tuh ya gini aja, kita pakai J objektif itu adalah 1/n dari jumlah norm kuadrat gitu. Jadi dari tiap titik kita cari distance-nya ke centroidnya, baru kita kuadratin. Gitu. Nah, balik ke algoritmnya. Oke. Step pertama itu kita bisa cari norm dari tiap titik ke centroidnya. Jadi kita cari jarak gitu dari tiap titik ke centroidnya masing-masing. Nah, di sini kita nggak boleh sampai miss nih. Jadi kita misalnya anggota cluster 2 tapi kita tarik jaraknya tuh ke ke centroid 3 gitu tuh nggak boleh. Jadi harus sesuai. Oke. Kemudian setelah kita dapat distance-nya kita kuadratin. Baru terakhir kita jumlahin. Baru yang terakhir kita bagi total atau panjang atau jumlah keseluruhan titik-titik yang kita punya. Jadi count-nya gitulah. Nah, untuk secara codingannya, pertama, ini kita bisa bacanya kayak gini. Untuk tiap centroid yang kita punya, kita ambil anggotanya dengan cara indexing, terus kita subset, baru kita hitung distance-nya. Jadi untuk tiap anggotanya itu ya udah kita tinggal hitung aja distance-nya gitu. Nah, ini kita bisa langsung kayak gini. Nah, ini nggak usah khawatir akan salah karena ada broadcasting ya kalau di NumPy, jadi akan langsung kehitungnya sesuai lah satu per satu gitu. Nah, udah kita dapat jaraknya, kita akan kuadratin. Setelah kita kuadratin, kita akan append nilai itu ke dalam square distance dari all-nya. Nah, baru itu kan akan kita ulangin untuk setiap cluster. Baru terakhir, sesuai rumusnya tadi, kita akan jumlahin semuanya. Kita bagi n-nya atau panjang dari titiknya. Count-nya gitulah, total titiknya. Nah, dapatlah J objektif. Nah, kita sekarang udah punya 3 cluster assignment, update centroid, dan J objektif. Terakhir kita
akan ngegabungin semua algoritmnya jadi satu. Nah, step-nya itu apa sih? Oh ya, by the way untuk inputnya pertama sama ada X, ada Z. Nah, epsilon ini apa? Epsilon ini tuh kayak selisih aja sih, selisih yang kita inginkan. Nah, kita kan maunya sekecil mungkin, makanya kita pilih 10 pangkat min 6 gitu. Selisihnya antara apa? Selisihnya adalah antara J objektif sebelumnya dengan J objektif yang baru. Artinya kalau misalnya udah sangat kecil selisihnya, udah kita bisa berhenti gitu iterasinya. Nah, untuk step-nya pertama, kita akan lakukan cluster assignment, kemudian kita update centroid, hitung J objektif, kemudian kita hitung selisihnya. Kalau selisihnya masih kurang dari epsilon, kalau selisihnya masih lebih dari epsilon, masih lebih besar, ini salah berarti. Nah, kita akan ulangin sampai selisihnya itu kurang atau dari sama dengan epsilon. Gitu. Nah, kalau di code-nya juga cukup simple. Kita taruh iteration 0 di sini untuk inisiasi nilainya. Ini J objektif previous-nya untuk hitung selisih J objektif nanti. Nah, kemudian code-nya itu pertama, kita akan mulai looping di sini. Pertama, kita akan melakukan cluster assignment. Kita akan masukin anggota, juga akan masukin centroid yang kita pilih random di awal. Nah, clusternya ini, output-nya ini adalah C. Jadi, cluster dari tiap-tiap anggotanya. Next, kita akan update centroid-nya. Kita akan hitung main-nya segala macam kayak tadi. Baru kita akan hitung J objektif ya. Nah, di sini ada condition. Kalau J objektif dikurang J objektif previous itu masih udah kurang dari epsilon, maka kita bisa berhenti. Tapi kalau belum, kita akan tambah iterasinya, terus Z-nya itu akan diupdate menjadi new centroid, terus J objektif previousnya juga akan diupdate, kemudian kita akan append J objektif yang sekarang ke J objektif history untuk kita lihat aja gitu. Nah, simpelnya gitu. Nah, untuk ngerangkum semuanya, mungkin bisa dikasih contoh satu. Ini salah satu data dari tugas. Nah, data awalnya tuh kan gini ya. Kita punya annual income dan kita juga punya spending score lah. Nah, sebelum di cluster dia bentuknya kayak gini. Kita belum tahu nih yang titik di sini itu masuknya ke cluster yang kira-kira ada di sini atau yang di sini gitu. Atau misalnya yang di sini itu masuknya ke sini atau ke sana gitu. Nah, makanya kita butuh clustering ini. Oke, pertama kita pilih centroid-nya dulu. Sebenarnya kan kita bisa pilih berdasarkan intuisi aja gitu, random. Tapi kalau kita visual, mungkin kita bisa lebih enak nih, oh ini udah ada kelompok di sini. Kita bisa milih misalnya cluster 1 tuh, oke nih 22 gitu. Terus ini 30 misalnya. Oke, jadi kita bisa pilih segala macam. Dan kelihatan juga di sini kayaknya ada 5 cluster sih gitu. Kita bisa kira-kira dari visual. Oke, kita masukin clustering. Nah, baru kita tinggal masukin aja ke algoritma itu. Nanti outputnya kita udah dapet nih kelas. Setelah 3 iterasi, kita dapat 5 cluster dengan nilai-nilai kayak gini. Oh, dia X-nya segini, Y-nya segini, X-nya segini, Y-nya segini. Kita juga bisa tahu cluster ini tuh bagus karena satu sama lain tuh nggak ada yang redundant gitu. Nah, di situ kita bisa, selain dengan J objektif, yang nggak berubah lagi nilainya, kita juga bisa secara intuisi aja lihat, oh ini oke nih berarti clusternya. Nah, simpelnya gitu sih. Nah, nanti hasil akhirnya kalau kita visualin, kayak gini deh. Kita bisa tahu, anggota di sini tuh masuknya ke centroid yang di sini. Nah, tadi yang kita ragu juga nih, dia masuk ke sini. Yang di sini tuh masuk ke sana atau ke sini. Itu kita juga bisa tahu ternyata dia masuknya ke yang biru karena jaraknya pun lebih dekat ke yang biru. Nah, sama, jadi kita akan ngurangin kayak ambiguitas gitulah. Karena semuanya itu kan benar-benar dihitung dan diiterasi gitu. Oke, nah mungkin itu aja
penjelasannya kali ini. Thank you semuanya.